pihak perwakilan Indonesia di Taipei untuk lebih sigap, untuk lebih cekatan lagi dalam masalah pengurusan bagi WNIO yang dalam keadaan sakit, apalagi yang sakit parah. Sebagaimana yang kita tahu, pengurusan bagi WNI, baik itu resmi ataupun overstay, kepulangan mereka yang dalam kondisi sakit harus dilampirin surat izin penerbangan dari pihak rumah sakit. Pertanyaan saya di sini, saya tidak tahu siapa yang mengurusin kepulangan Mas F, terpisahkan dari keinginan keluarganya. Semestinya bagian pengurus ini harus membawa yang bersangkutan, almarhum yang bersangkutan, untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan penerbangan. Karena bagaimanapun surat penerbangan itu akan ada jikalau sudah melakukan pengecekan. Di sini gue pengen marah rasanya, tapi pembelajaran aja lah ya, pembelajaran aja bagi kedepannya, bagi semua yang membantu pengurusan kepulangan, lebih berhati-hati lagi dan lebih mengikuti prosedur. Dimana nggak bisa kalau keluarga misalnya bilang dipulangin aja, itu langsung dipulangin saja dengan keputusan begitu. Sebagaimana contoh, saya pernah menanganin juga 2 orang WNIO dalam keadaan hampir sama. Ya mungkin dari yang gue lihat itu gejala-gejala, kalau tidak getah bening berarti abses. Dan saya anggap penyakit ini cukup berbahaya dan harus ditangani sesegera mungkin. Kedua, WNIO yang dulu saya urus juga sama. Saya sempat bertengkar dengan pihak keluarga, karena pihak keluarga juga pengennya mereka pulang aja. Namun karena memang prosedur yang di sana itu diharuskan untuk pengecekan dulu, harus ada surat terbang dulu, mau nggak mau saya melakukan hal itu. Dan akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit, penyakit ini dianggap sangat serius. Dan sebenarnya penyakit ini tidak perlu kalian pusingin masalah pembiayaan dulu. Begitu masuk, dokter sudah langsung memvonis harus melakukan operasi sesegera mungkin. Karena di Taiwan ini, kalau penyakit berbahaya seperti ini, ya tidak bakal ditanyain masalah uang. Ini yang perlu diketahui oleh pihak keluarga. Ya mungkin pihak keluarga tidak mengetahui hal ini, makanya mereka mungkin ada unek-unek, kita ini keluarga kurang mampu, jadi bagaimana. Dan bagi pengurus ini, diambil pelajaran ini saya ajarkan ya. Penyakit yang berbahaya yang sekiranya bisa menimbulkan yang begitu, alangkah lebih baiknya ya kamu bawa pemeriksaan dulu, baru buka surat penerbangan. Habis hasil pemeriksaan ini baru diputuskan apakah diobatin atau tidak, apakah layak terbang atau tidak. Paham ya? Nggak peduli dari pihak keluarga mau ngomong gimana, ini adalah prosedur yang harus kamu jalankan. Kalau memang kamu itu mau membantu orang. Mungkin saya ngomong udah cukup, saya ngerem ini ya. Setidaknya kamu tahu lah kalau saya ini marah lah. Ya. Masa hal seperti ini, masalah seperti ini tidak mengerti sih? Kalau tidak percaya ucapan saya ini, coba tanyakan kepada organisasi-organisasi di sana.
yang memang sering membantu pengurusan bagi mereka yang sakit. Apakah benar ucapan saya ini? Kalau masih kurang yakin lagi, coba tanyakan ke bagian KDEI, terkhususnya bagian PWNI. Apakah ucapan saya ini salah? Atau memang prosedurnya harus begitu? Ada nggak bagi mereka WNI dengan keadaan yang sakit begitu dipaksakan untuk naik pesawat? Sebagaimana kalau memang berkecimpung lama di dunia aktivis begitu, ya kan pasti tahu kalau naik pesawat itu tekanan udara di atas itu beda dengan yang di darat. Ini kalau kamu bilang tidak ngerti, ya saya anggap anak SD dan SMP yang pernah naik pesawat juga pasti tahu. Dia sudah pembekalan segitu besar, menyebabkan tenggorokannya itu kejepit. Makanya kemungkinan dia tidak bisa mengunyah atau mengkonsumsi makanan. Selain tenggorokannya itu, ya dia saluran pernapasan juga pasti terganggu karena bengkaknya itu. Semestinya kamu tahu kalau pernapasan aja udah susah, naik pesawat tekanannya itu rendah, maka otomatis dia akan lebih susah lagi untuk bernapas secara normal. Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Saya juga tidak mengerti kenapa ada WNI yang di sana penyakit seperti ini yang gawat, tetapi tidak ada penanganan atau pengarahan dari pihak KDEI Taipei. Kenapa tidak diarahkan ke orang pengurusan itu untuk melakukan prosedur yang seharusnya? Kenapa Bapak? Saya yakin Bapak nggak mungkin nggak tahu. Kalau Bapak nggak tahu berarti Bapak ngapain? Kalau Bapak tahu, kenapa tidak diarahkan pengurusnya untuk menjalani prosedur yang semestinya? Ini adalah kejadian yang saya anggap sangat fatal, apalagi terjadi di atas pesawat sebelum menyentuh darat. Menurut saya ini sangat fatal. Keteledoran yang sangat fatal. Nyawa jangan dimain-mainin. Kalau yang ngurus bisa ngurus, ya silakan diurus. Kalau tidak bisa ngurus, tidak tahu prosedurnya, tidak usah diurus. Jangan dimainin nyawa orang. Jangan sudah terjadi cuman minta maaf, melempar ke sana sini. Kalau bagian pelemparan sana sini, anak kecil SD main bola juga bisa. Terus pertanggungjawabannya ini dilimpahkan kepada siapa? Pihak keluarga. Apakah pihak keluarga? Pertanyaan saya balik lagi. Apakah proses pemulangan ini sesuai prosedur? Jadi kejadian yang sama lagi ke depannya. Kalau mendengarkan ada yang sakit parah, udah ada laporan, segera minimal kalau tidak bisa membantu pengurusannya, diarahkan orang yang mengurusnya itu agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam prosedural pemulangan ini. Oke, begitu aja dari saya. Untuk pihak keluarga, sekali lagi saya minta maaf sebelumnya kalau ada salah kata dari saya. Semoga diberikan ketabahan dan kelancaran rezeki ke depannya. Dan untuk pihak-pihak perwakilan di sana atau staf-staf yang menanganin, diambillah pelajaran kali ini agar lebih teliti, lebih mengikuti prosedur, agar tidak terjadi hal yang sama. Sekali lagi, ini nyawa bukan mainan.